Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang untuk minggu ke-6. Kita akan bahas mengenai vulkanoklastik. Jadi, secara umum sedimen vulkanoklastik ini merupakan terdiri dari beberapa grain yang berasal dari material dari vulkanik dan merupakan hasil dari proses vulkanisme. Jadi apa saja problem yang menjadi pembelajaran buat di batuan vulkanoklastik ini? Jadi sering sekali sulit ataupun berbahaya untuk bisa mengamati bagaimana proses vulkanisme di zaman modern, serta perlu adanya pembelajaran erupsi yang untuk skala lebih kecil. Kemudian juga perlu adanya teknik untuk bisa mempelajari endapan vulkanoklastik zaman sekarang, seperti sieving pada grain size analysis. Ini kadang tidak applicable untuk beberapa endapan yang masa lampau. Kemudian yang berikutnya adalah proses diagenesis yang merupakan faktor utama ketika adanya mineral dan gelas vulkanik yang teralterasi, kemudian terhancurkan tekstur pengendapannya dan membentuk matriks. Kemudian pelapukan dari material vulkanik ini juga sangat cepat, jadi butuh beberapa tahun akan terisi atau terkurangi oleh mineral clay atau lempung. Kemudian ada kendala juga terkait mengenai preservasi dari gunung api itu sendiri. Bisa karena tadi ketinggian dari topografinya, kemudian juga mudah tererosi dan adanya alterasi hidrotermal. Oke, jadi secara umum untuk sedimen vulkanoklastik dan batuannya ini terbentuk oleh yang pertama adanya pelapukan dari lava. Jadi aliran magma yang membeku. Kemudian juga bisa juga berasal dari lontaran material piroklastik atau tephra yang terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa komposisi. Yang pertama ada butiran mineral, ada juga fragmen litik, ada juga material vitrik. Vitrik itu adalah istilah khusus untuk yang gabungan antara volcanic glass dan pumice. Kemudian kita coba ke klasifikasi dari sedimen vulkanoklastik mengikuti dari beberapa formasi. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai sedimen epiklastik. Jadi sedimen epiklastik ini adalah fragmen vulkanik yang terbentuk akibat dari erosi batuan vulkanik, akibat dari angin, air maupun es. Kemudian ada juga yang piroklastik. Jadi piroklastik ini adalah bagian pecahan dari partikel akibat proses vulkanisme yang atau juga bisa juga sebagai produk dari gunung api yang eksplosif. Nah, ada juga yang tipikalnya adalah hyaloclastic sedimen, di mana ini merupakan produk dari granulasi antara magma dengan air. Itu adalah hyaloclastic sedimen. Kalau untuk autoklastik, ini adalah diendapkan oleh proses mekanikal dan atau gravitasi akibat aliran lava atau kubah. Nah, ini beberapa klasifikasi dari sedimen vulkanoklastik. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini, maka kita akan dapatkan kalau seandainya kurang dari 0,06, ini klasifikasinya Fisher tahun 1970, ini
dikategorikan sebagai fine ash kalau seandainya dia tephra. Tapi kalau dia vulkanoklastiknya adalah sedimen, maka jenisnya adalah volcanic mudstone atau tuff. Nah, kalau ukurannya 0,06 sampai 2 mm, ini kalau seandainya tephra-nya adalah coarse ash, tetapi kalau seandainya untuk yang volcanic classic sedimennya sudah tetap tuff atau volcanic sandstone tapi jenisnya adalah tuff. Kalau 2 sampai 64 mm ini adalah lapilli, sedangkan nama batuannya adalah lapilli stone. Untuk yang lebih besar dari 64 mm, ini disebut sebagai bom ketika dia terlontarnya dalam bentuk fluida, dinamakan blok kalau seandainya dia yang terlontarkan dalam bentuk solid. Kalau untuk yang nama sedimennya namanya adalah blok aglomerat untuk yang bom, dan kalau yang blok ini namanya volcanic breccia. Oke, kemudian ada klasifikasi yang lebih baru untuk sedimen vulkanik. Ini tadi kalau seandainya kurang dari 2 mm namanya es atau tuff kalau berdasarkan Mazzullo dan kawan-kawan tahun 1987. Dan untuk yang ditawarkan oleh Hajime Naruse, ini namanya adalah volcanic clastic sandstone or mudstone. Untuk yang 2 sampai 64 mm namanya untuk yang lama adalah lapilli stone. Nah, kalau yang diajukan oleh Hajime Naruse, ini namanya adalah volcanic clastic granule sampai cobble atau konglomerat. Dan untuk yang lebih besar daripada 64 mm, untuk yang lama namanya bom atau agglomerat or block atau breccia. Sedangkan untuk yang ditawarkan oleh Hajime Naruse, ini adalah volcanic classic boulder atau konglomerat. Dan ini adalah beberapa nama untuk pengklasifikasian. Jadi untuk yang namanya klasifikasi piroklastik, ini biasanya kita akan gunakan tadi Fisher tahun 1970 untuk bisa menentukan dia tipikalnya apakah dia lapilli stone atau lapilli tuff berdasarkan dari persentase dia typical ice, lapilli atau block on dome. Dan ini juga bisa diklasifikasikan berdasarkan dari jenisnya. Apakah dia dominannya rock fragment? Kalau seandainya dominannya adalah rock fragment adalah dia jenisnya adalah tufflitic. Kalau dominannya adalah kristal maka disebutnya adalah tuff kristal. Dan kalau seandainya dominannya gelas atau material dari vulkanik, maka kita sebutnya sebagai vitric tuff. Dan ini adalah prosesnya dan produk bagaimana ketika gunung api meletus. Jadi ini adalah dapur magma, ini adalah si urat atau saluran yang sekundernya, kemudian muncul si secondary cone-nya. Dia adalah crater atau kawah. Ini adalah si sumbu utamanya atau si lubang utamanya, dan ini adalah aliran lava. Jadi kalau aliran lava itu adalah magma yang sudah keluar ke permukaan. Tapi kalau seandainya lava ini tercampur oleh air dan material lainnya, maka disebutnya sebagai lahar. Ini adalah volcanic bomb, jadi terlempar keluar. Ini adalah pyroclastic flow, dan ini adalah yang Woods Gimbalnya atau si ash cloud-nya. Nah, jadi secara umum batuan piroklastik ini merupakan asal katanya dari piroklas, yaitu pengaplikasian dari beberapa material. Kemudian ini juga mengikuti dari ukuran, kemudian dia terlontarkan dari gunung api, kemudian diturunkan berasal dari magma yang memiliki komposisi baik itu kebanyakan adalah gelas vulkanik dan kristal. Jika magma mulai mengkristal sebelum dari erupsi yang eksplosif. Butiran piroklastik biasanya dia menyudut sampai ke membundar tanggung. Jenisnya adalah batu apung atau pumice, bisa juga skoria ataupun sat dan lapilli. Sortingnya pasti buruk sampai sangat buruk. Kemudian struktur yang umum biasanya normal and reverse grading dengan beberapa ketebalan strata serta ada juga bom. Tephra adalah beberapa
terminologi untuk piroklas. Tephra ini terdiri dari fragmen litik atau lava yang berasal dari erupsi sebelumnya dan batuan dasar atau asal. Tephra ini dibagi berdasarkan dari ukuran partikelnya, baik itu abu, ada debu atau abu, lapili dan blok di sini. Nah, ini adalah contohnya yaitu bom. Jadi untuk yang volcanic bomb ini adalah fragmen lava yang terlontarkan dan sangat besar di sana. Dan biasanya dia terlontarkan dalam bentuk fluida. Untuk volcanic bomb ini dia termasuk ke dalam ribbon bomb, spindle bomb dengan adanya twisted end dan spheroidal bomb. Nah, untuk blok ini berkebalikan dari si bom. Kalau bom tadi fasenya adalah ketika terlontarkan masih dalam fase cair atau liquid, maka kalau blok ini dia ketika terlontarkan ini sudah masuk ke dalam fase padat. Nah, volcanic block itu tadi solid rock fragment lebih besar dari 64 mm terlontarkan di gunung api selama proses erupsi eksplosif. Kemudian ini adalah contoh untuk yang breaksi vulkanik. Komposisi dari si fragmen dan matriksnya ini dominannya adalah si material gunung api. Dan ini adalah komposisi ketika si bom ataupun blok yang bisa kita amati untuk kita pelajari. Oke, selanjutnya ada lapili. Jadi lapili ini adalah fragmen batuan, ukurannya adalah 2-64 mm. Kemudian dia terlontarkan dari gunung api selama proses erupsi yang eksplosif. Kemudian lapili ini berasal dari kata atau bahasa Italia yang artinya adalah batuan kecil. Lapili biasanya mengandung beberapa tipe dari tephra, termasuk juga yaitu ada skoria dan batu apung atau pumice. Nah, ini pumice. Jadi pumice ini adalah biasanya untuk yang piroklas ini dia terbentuknya menjadi pumice karena dia memiliki vesikular yang tinggi untuk volcanic gasnya. Biasanya dia terlontarkan dari magma yang asam atau phasic. Porositasnya ini bisa lebih dari 50%. Nah, pumice ini atau batu apung dia tuh ringan. Dia merupakan jenis batuan vulkanik yang tipikal berpori yang terbentuk selama dari proses erupsi yang eksplosif. Nah, dia mirip sekali dengan spons karena memiliki tadi jaringan-jaringan gas atau gelembung-gelembung gas yang membeku di sepanjang gelas dan mineralnya. Tipe-tipe magmanya bisa yaitu basaltik, andesit, dasit, dan riolit yang akan membentuk si pumice. Yang berikutnya adalah skoria. Nah, skoria ini bedanya sama dengan pumice, yaitu dia berasal dari magma yang mafic. Jadi lebih basah dibandingkan yang pumice, sehingga batuan dari skoria walaupun dia berlubang-lubang tetapi dia tidak ringan seperti si pumice. Nah, ini adalah aliran piroklastik. Nah, di aliran piroklastik ini jika kolom erupsi kolaps, nah untuk aliran piroklastik ini akan muncul sehingga ada gas dan tephra yang menurunin dari si flank atau lereng dari si volcano dengan kecepatan yang tinggi. Aliran piroklastik ini merupakan jenis yang avalan yang terdiri dari abu panas, pumice, fragmen rock, dan beberapa gas vulkanik
yang memiliki kecepatan kurang lebih sekitar 100 km per jam. Kemudian temperatur dari si pyroclastic flow ini bisa lebih besar dari 50%, 500 derajat maaf, dan bisa membakar dan mengkarbonize dari si kayu. Dan ini adalah untuk si asfalnya. Jadi ketika awan yang terdiri dari gas dan tephra ini muncul di atas dari vulkano, mungkin 45 km ke atmosfer, dan bisa terendapkan akibat dari angin dan beberapa jenis lainnya. Yang berikutnya, yang paling banyak terendapkan yaitu adalah jenis tuff. Jadi tuff ini adalah material vulkanik yang terlontarkan akibat dari erupsi yang eksplosif yang kemudian terkonsolidasi dan terlitifikasi setelah pengendapan. Nah, tuff ini biasanya mengandung fragmen litik, glass shard, dan atau mungkin beberapa pecahan-pecahan mineral dan adanya tekstur piroklastik. Nah, foto yang di atas ini menunjukkan adanya si litik kristal dari si tuff yang ada twin itu adalah jenis dari si berefringens di situ. Kemudian adanya pecahan plagioklas dan adanya juga klastik dari si litik yang teralterasi. Nah, ini adalah foto mikrograf untuk volcanic glass. Artinya jangan bayangkan bahwa dia seperti abu biasa, tapi dia bentukannya sangat tajam. Makanya nggak boleh masuk ke alat pernapasan kita. Oke, selanjutnya adalah komposisi dari tuff. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa komposisi dari tuff ini bisa terdiri dari macam-macam. Ketika dia komposisinya dominannya adalah fragmen batuan, maka namanya adalah litik tuff. Tapi ketika dominannya adalah gelas, maka nama dari tuffnya adalah vitrik tuff. Sedangkan ketika dominannya adalah kristal, maka kita sebutnya adalah kristal tuff. Oke, kemudian beberapa faktor yang mengontrol dari erupsi gunung api. Jadi kita perlu melihat dari konten dari volatilnya. Bisa dari air ataupun dari CO2. Nah, kemudian juga yaitu dari viskositas si magmanya. Apakah dia kental atau encer. Kalau dia encer, maka erupsinya jenisnya ya seperti yang di Hawaii gitu lah, seperti aliran saja. Tapi kalau ketika dia viskositasnya kental, maka memungkinkan untuk bisa kita melihat erupsinya seperti erupsi-erupsi yang eksplosif. Nah, di kedalaman beberapa volatil ini terlarutkan di dalam magma, tetapi beberapa bercampur dengan permukaan bumi dan tekanannya menurun. Nah, kemudian gasnya ini exhaust dan expand. Ini menyebabkan adanya vesiculation of magma dan produce beberapa foam atau busa seperti magma. Kemudian terlontarkan dan tersolidifikasi sehingga membentuk kumis ataupun skoria. Acid magma atau felsic ini akan mempunyai persentase yang lebih besar untuk yang volatil
dibandingkan yang mafic magma. Sehingga magma yang felsic ini biasanya lebih widespread untuk si deposit piroklastiknya. Nah, untuk beberapa jenis pengendapannya atau klasifikasi dari volcanic klastik, ini ada terdiri dari 4, yaitu ada autoclastic deposit. Ini ya tadi yaitu adalah sedimen yang terbentuk selama dari aliran lava. Ada juga yang kita sebut sebagai pyroclastic fall deposit, di mana terbentuknya tephra yang terlontarkan dari si pipa atau si saluran. Yang berikutnya adalah volcaniclastic flow deposit. Ini terdiri dari 3, yaitu ignimbrite. Ini jenisnya adalah pyroclastic flow, surge deposit atau pyroclastic surge, dan lahar deposit atau volcanic mud flow. Yang berikutnya adalah hydroclastite. Ini adalah fragmen dari lava yang kontak dengan air. Bisa menjadi 2, yaitu hyaloclastite, ini yang tidak eksplosif, dan hyalotuf untuk yang eksplosif. Dan yang terakhir adalah epiclastic deposit. Jadi ini adalah material vulkanik yang terombakkan oleh arus, gelombang, angin, ataupun aliran gravitasi. Kita akan coba bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah autoclastic deposit. Untuk autoclastic deposit, ini adalah batuan vulkanogenik yang terbentuk akibat dari autobreksasi dari si lava. Jadi selama aliran lava itu mendingin dan berada di atas permukaan yang menyebabkan adanya brittle crust, sehingga memungkinkan adanya fracture dan breksiasi di atas dari si aliran lava. Kemudian di atasnya ini diendapkan yaitu material breksiasi yang membentuk seperti karpet dari breksi basalt. Kemudian lava ini akan bercampur dengan upper dan lower breksi sehingga teksturnya itu akan memiliki beberapa variasi dari kelas supported sampai ke matrix atau lava supported. Kemudian ada beberapa variasi untuk keterbentukan blok. Biasanya akan lebih vesikular dan angular di lava basaltik dan lebih homogen dan lebih rectilinear di lava yang jenis intermediate sampai ke felsic. Kemudian untuk yang di bagian lava flow, ini ada beberapa deposit yang mungkin merupakan hasil dari aliran breksi yang jenisnya adalah proximal dan berada di atas dan bawah di bagian lava bed yang lebih masif. Nah, ini untuk yang pyroclastic deposit. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah fall deposit, di mana dia terbentuk dari si fallout from eruptive column. Ini fall berarti jatuhan di sini. Dia mengikuti dari si bentukan yang ada di sekitarnya. Ada juga yang flow deposit. Ini dihasilkan oleh pyroclastic flow. Jadi dia akan mengisi di bagian tepinya, jadi yang di bagian cekungan di mangkoknya. Nah, untuk yang source deposit, dia biasanya akan berasosiasi dengan deposit aliran dan berasosiasi dengan saat atau event eksplosif, saat edge seperti eksplosif pre atau magmatik. Jadi secara umum untuk fall deposit ini karakteristiknya adalah merupakan mantel topografi, kemudian parallel bedding, kemudian well sorted serta often graded. Kalau untuk yang flow deposit tadi topografinya constrained, kemudian poorly sorted dan ada often graded. Yang selanjutnya adalah source deposit. Ini biasanya partial topographically constrained, cross bedding karakteristik, intermediate sorting, dan often graded. Jadi secara umum endapan untuk pyroclastic fall ini membentuk beberapa lapisan secara terpisah. Adanya
normal grading atau perlapisan normal di partikel. Dan di beberapa kasus ada juga inverse grading untuk yang pumice dan litik kelas di sana. Ketika terdeposisi atau terendapkan di dalam air, maka akan memunculkan si pumice yang memiliki densitas yang lebih rendah, sehingga memungkinkan si batu apung ini bisa mengapung ketika di fluida atau di air. Nah, ini juga kita akan menghasilkan yang namanya mantle bedding di lapisan tephra, mengikuti dari si topografinya dengan adanya kesamaan ketebalan dari si topografiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah pyroclastic fall deposit, dan di sana ada particle broken by volcanism. Jadi sedimen ini terbentuk akibat dari jatuhan beberapa fragmen vulkanik yang terlontarkan melalui saluran atau fissure sebagai hasil dari eksplosi magmatik. Di beberapa kasus, di kebanyakan kasus, gunung api yang eksplosif ini merupakan yang subareal dan material ini terendapkan di tanah. Tetapi jika ada lingkungan yang subaqueous, maka dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai debris pyroclastic. Terdapat dua tipe untuk subareal fallout, yaitu eruption plume derived fall deposit, which are ejected explosive from a vent, producing a plume of tephra and gas, and ash cloud derived fall deposit, resulting in part from ash cloud rising off a moving pyroclastic flow. Jadi ada yang langsung terendapkan di tanah, ataupun dia menjadi Woods Gembel atau awan panas. Nah, ini tadi bagaimana kenampakan dari Woods Gembel atau awan panas. Yang berikutnya adalah pyroclastic fall. Ini bias juga mungkin berada di subaqueous yang berada di air bawah tanah dari erupsi gunung api. Karakteristiknya yaitu tadi ada gradual decrease in both bed thickness and grain size away from the site of eruption and a good to moderate sorting. Block dan bloom ini akan diendapkan dekat dengan vein, dan untuk debu biasanya akan terendapkan kurang lebih beberapa kilometer, dan untuk yang abu itu debu ini bisa ribuan kilometer dari vein itu sendiri. Nah, ini untuk yang pyroclastic fall deposit. Jadi nama umumnya adalah tephra, jenisnya bisa scoria, ini jenisnya adalah mafic, ukurannya besar. Untuk pumice ini adalah yang felsic, ukuran besar. Untuk yang ash yang bawah nih, ini fine grade dengan beberapa komposisi. Dan ini tadi adalah jenis kalau seandainya untuk yang pyroclastic fall deposit. Nah, yang berikutnya adalah areal pyroclastic dan deposit source. Di lingkungan subareal, endapan pyroclastic flow ini akan menghasilkan particulate dari gas panas. Nah, ini biasanya akan ada proses fluidisasi atau fluidization oleh gas magmatik dan muncul sebagai ignimbrite. Nah, pyroclastic flow ini tipikalnya kecepatannya yaitu 100 km per jam dan memiliki temperatur di atas 400 derajat Celcius. Pyroclastic shirt deposit ini merupakan hasil dari highly expanded turbulent gas water solid density current dengan adanya konsentrasi partikel rendah yang bisa pindah atau moving akibat dengan kecepatan seperti tornado, baik yang terbentuk secara felsic
maupun Mavic, biasanya aliran piroklastiknya akan sama, tetapi nanti akan memiliki densitas yang berbeda. Nah, ada tipe lain untuk yang subaerial flow, ini yang kita sebut sebagai lahar atau vulkanik. Nah, ini adalah untuk yang piroklastik flow, bagaimana tipe alirannya untuk si piroklastik flow ini. Yang selanjutnya adalah ignimbrite. Nah, apa itu ignimbrite? Jadi ada piroklastik ash flow, ini akan membentuk atau menghasilkan beberapa jatuhan dari kolom erupsi, dan dia sangat panas, dense atau memiliki densitas yang tinggi, dan adanya aliran laminar di debris vulkanik ini. Proses fluidisasi, upward movement of gas or water causing the particle to behave as a fluid, is menghasilkan ekspansi gas yang terlarutkan di dalam magma dan bercampur dengan udara. Kemudian alirannya dapat berpindah ini sampai 100 km. Juga muncul yang kita sebut sebagai flat ground. Untuk ignimbrite ini dikarakterisasikan sebagai homogen appearance dengan adanya beberapa sortasi kecil untuk beberapa partikel debu. Tetapi jika ada klastik atau pecahan dari si lithic cores, nah mungkin dia juga bisa muncul yang kita sebut sebagai normal size grading. Ignimbrite biasanya tidak menutupi dari topografi, tapi tend to follow valley and low ground. Tuh, jadi mengikuti dari si lembahan dan bagian bawah. Untuk yang pecahan dari pumice biasanya akan terkonsentrasi di bagian atas dari si fan ignimbrite-nya. Untuk aliran yang tipikalnya fine ash, ini biasanya akan menghasilkan dari tephra yang lebih besar. Nah, ini adalah contoh untuk ignimbrite, bagaimana dia terendapkan membentuk suatu perlapisan, tapi biasanya dia untuk bedding biasanya sering, tapi jarang berkembang di ignimbrite. Beberapa ignimbrite ini biasanya memiliki struktur yang masif. Parallel bed atau laminasi biasanya sering, dan rheomorphic folding common in welded ignimbrite. Jadi yang ignimbrite yang telah terwelded atau terpanaskan atau terbekukan. Nah, jadi untuk yang pyroclastic source deposit, jadi pyroclastic source ini ada yang dilute, subaerial, fast flowing turbulent, mixture dari si partikel vulkanik dan gasnya. Terdapat dua tipe, yaitu hot dry source dan cool wet source. Tipe yang pertama ini akan berasosiasi dengan aliran piroklastik, biasanya membentuk bagian yang ada basaltnya. Nah, oleh karena itu source deposit biasanya akan menghasilkan ignimbrite. Kemudian untuk yang tipe yang kedua, yaitu yang tipe source base, dan biasanya terbentuk akibat atau selama masa phreatic dan phreatomagmatic eruption, di mana magma itu kontak dengan air. Deposit pyroclastic source ini biasanya tipis dan memiliki grain yang thin. Kemudian dia akan mengikuti dari si topografi, tapi akan lebih tebal di bagian depresi atau yang bagian rendahannya. Ukuran butir dan ketebalan lapisan akan menurun karena akibat dari si erosi dan beberapa struktur channel yang akan muncul. Ini tadi bagaimana proses si pyroclastic source-nya. Artinya dia prosesnya bukan seperti aliran, tapi mengisi ke permukaan.
Nah, ini adalah lahar. Jadi lahar ini adalah istilah Indonesia yang sudah diinternasionalkan. Jadi lahar ini intinya adalah ketika lava yang keluar dari atau magma yang keluar dari permukaan menghasilkan lava, kemudian dia bercampur dengan komposisi yang lain seperti air, tanah, dan lain sebagainya sehingga menghasilkan yang kita sebut sebagai lahar. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai hidroklastid, bisa yaitu hyaloklastid dan hyalotuf. Nah, ini biasanya kalau seandainya dia diendapkan di lokasi dekat dengan air. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang kita sebut sebagai lava bantal. Artinya si lava ini membeku sangat cepat karena dia kontak dengan air. Yang berikutnya tadi ini adalah si hyaloklastid dan hyalotuf dan bagaimana bentukan di mikroskop. Yang selanjutnya adalah epiklastik volcanogenik deposit. Ini ada beberapa fragmen komposisi dari si vulkanik keterbentukannya. Jadi ketika dia diendapkan oleh proses vulkanik, maka sedimen vulkanoklastik ini dapat terrombakkan dengan lingkungan sedimen di benua. Biasanya vulkanik es ini berada di lingkungan atau sistem sungai dan danau yang diikuti oleh si surface runoff, deflated oleh angin dan incorporated ke dalam tanah. Di lingkungan laut dangkal, biasanya debu ini akan terrombakkan oleh gelombang, pasang surut, ataupun badai dan tercampur dengan material non-volcanogenik. Deposisi kembali dari si hyaloklastid ini di laut dalam ini disebabkan karena tipikal aliran yang pengaruh karena gravitasi. Kemudian beberapa struktur sedimen dapat terbentuk di deposit vulkanik yang terrombakkan. Ini adalah beberapa istilah untuk deposit dari vulkanoklastik. Ada litologi, yaitu basaltic to rhyolitic composition with lithic crystal dan fragmen gelas. Mineraloginya yaitu feldspar. Beberapa ada mineral silikat, yaitu beberapa juga kuarsa. Teksturnya yaitu poorly to moderate sorted. Bed geometrinya ini mungkin mengikuti dari mantel atau mengisi topografi. Struktur sedimen yang dominannya adalah parallel bedding, dune dan anti-dune, cross bedding in pyroclastic flow. Paleokarnya cross bedding ini dapat mengindikasikan untuk arah dari si aliran pyroclastic. Fosil jarang, kecuali beberapa tumbuhan dan hewan yang terperangkap selama adanya si jatuhan debu atau asfalt dan flow. Warna ini bisa dari hitam di endapan yang basaltik to pale gray untuk yang material rhyolitic. Sedangkan untuk asosiasi fasiesnya ini biasanya akan mengendapkan di asosiasi yang kontinental atau di shallow marine. Dan ini yang terakhir untuk diagenesis dari volcanic clastic sedimen. Jadi volcanic glass ini metastable, jadi tidak terpreserve dengan baik di umur-umur yang lebih tua. Kemudian volcanic glass ini biasanya devitrified, teralterasi dan tergantikan selama proses pelapukan dan diagenesis. Untuk yang volcanic clastic sedimen ini biasanya sangat sulit untuk direcognize sebagai hasil dari alterasi. Alterasi yang umum, produk alterasi yang umum biasanya adalah mineral clay dan zeolit. Mineral clay dapat menggantikan glass vulkanik seperti smectite, in particular bisa juga adalah montmorillonite dan saponite di beberapa debu
dan kaolinit untuk yang feldspathic ash. Klorit biasanya akan menggantikan yang basic tephra. Smectite rich clay atau lempung yang kaya smectite ini biasanya berasal dari alterasi debu vulkanik yang kita kenal sebagai bentonite. Beberapa kaolinite rich mud rock ini kita sebut sebagai tungsten yang merupakan berasal dari si volcanic ash origin. Mungkin itu saja untuk pertemuan di minggu ke-6 ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di YouTube ataupun di Microsoft Teams. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan sebelum kita UTS, yaitu di lingkungan pengendapan. Perlu diingat untuk minggu ke-6 ini akan ada tugas, jadi tolong diperhatikan untuk emasnya. Terima kasih.